Ya, Saudara, Provinsi Jambi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Meski begitu, pemerintah Kota Jambi kucurkan dana sebesar 6,7 miliar rupiah guna menekan angka inflasi di Kota Jambi. Inflasi di Provinsi Jambi tertinggi di Indonesia, angkanya mencapai 8,56%. Tingginya inflasi dapat berdampak ke kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Terkait hal itu, pemerintah Kota Jambi mulai menyusun langkah pengendalian. Salah satunya akan mendata harga bahan pokok yang menyumbang inflasi, seperti cabai, bawang, dan beras. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan selain menyusun langkah pengendalian, pihaknya juga akan menggunakan dana bantuan tidak terduga atau BTT yang masih tersisa, yaitu sebesar 6,7 miliar rupiah untuk menyetabilkan bahan pokok. Pemerintah Kota Jambi juga diberikan kelonggaran untuk pemerintah pusat menggelar operasi menggunakan dana BTT tersebut. Pemkot juga akan memberikan subsidi jika inflasi disebabkan oleh tingginya biaya distribusi barang, dan Pemkot juga akan menyuplai barang dari daerah lain jika inflasi disebabkan oleh kelangkaan. Pemerintah Kota Jambi mengklaim tingginya inflasi belum berdampak ke masyarakat. Pemkot juga mengusulkan ke BPS untuk memasukkan belanja online dalam indikator inflasi. Inflasi tinggi itu bukan di Kota Jambi ya. Kalau years to years, ya itu kan membandingkan inflasi tahun kemarin dengan tahun ini. Ya, tahun kemarin kita devaluasi, jadi pasti tinggi. Ya. Tapi kalau berdasarkan month to month atau day to day, kita satu komaan gitu ya, di Kota Jambi. Dan langkah apa yang kami lakukan di Kota Jambi adalah menstabilkan harga. Yang pertama adalah memantau pergerakan harga, ya, memantau pergerakan harga. Contohnya yang menjadi pemicu inflasi adalah cabai, ya, kemudian bawang, beras, pokoknya 9 bahan pokok itu. Nah, sesuai dengan instruksi Presiden pada saat rapat TPID bahwa dana-dana BTT, bantuan tidak terduga, bisa digunakan untuk membantu atau menstabilkan harga. Nah, itu berarti memberikan kami kelonggaran untuk melakukan operasi pasar nantinya, ya, karena selama ini kami menganggarkan dana untuk operasi pasar, tapi terkendala ada peraturan menteri, ya, yang hanya ada satu pasal di 2 ayat itu yang agak membuat kami ragu untuk menggunakan operasi pasar ini, ya, karena dari auditor juga BPK untuk mempergunakan dananya sesuai dengan aturan. Nah, kalau sesuai dengan aturan ini maka kami tidak bisa gunakan, ya. Tapi alhamdulillah Pak Presiden sudah mengeluarkan instruksi itu, dan Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan instruksi untuk bisa menggunakan dana BTT nanti. Nah, mudah-mudahan dana BTT bisa digunakan. Jadi kita melihat nanti kalau misalnya ada gejolak kenaikan, baik itu bawang, misalnya cabai, beras, kita lihat apakah kenaikan ini dikarenakan faktor transportasi yang membawa ke Kota Jambi. Kalau ternyata faktor transportasi yang kita subsidi adalah transportasinya, ya. Kalau misalnya ada kelangkaan dari bawang, cabai, maka kita akan mencari dari daerah lain pensupport yang surplus, misalnya katakanlah Sumatera Barat atau daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Nah, ini yang kita lakukan, dan pasti kita sudah siapkan dana BTT-nya apabila terjadi gejolak ke depan nantinya. Ya, besarannya, anggarannya berapa itu, Pak? BTT kita tersisa sekitar 6,7 miliar. Ya. Oke. Kalau soal untuk apa ya, kita ini kan sembako, kalau beras, ya, beras kita rasanya tidak kekurangan beras, ya, masih ada stok. Kita juga punya cadangan stok juga di Bulog itu sekian ratus ton kita punya cadangan, ya. Kemudian yang jadi kesulitan kita kan kadang-kala di pasar itu mengenai masalah cabai dan bawang. Bawang ini kan yang terbesar itu dari Brebes. Nah, apabila terjadi gejolak di Brebes atau ada jalan yang rusak, maka transportasi jadi terhalang. Nah, dengan transportasi terhalang itu maka akan mengangkat harga daripada bawang dan cabai dan lain sebagainya. Nah, upaya kami adalah kita kan melakukan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang pasti, contoh misalnya bawang dari Kerinci ada di Kota Jambi, bawang dari Sumbar ada juga di Kota Jambi. Jadi sebetulnya di Kota Jambi ini meskipun disebutkan inflasi tinggi, tapi tidak berdampak terhadap masyarakat. Ya, masyarakat
masih tetap melaksanakannya. Cuma usul kami ya kepada BPS untuk memasukkan indikator belanja online, ya. Jangan hanya survei nanti hanya survei konsumen yang mengunjungi pasar. Ya. Kalau cuma menghitung berapa survei yang konsumen ke pasar, kemudian nanti yang membelanjakan uang di pasar, mungkin saat ini orang sudah tidak tertarik lagi untuk belanja ke pasar tradisional, tetapi mengganti apa dengan online, menggunakan GoFood, ya, menggunakan Grab dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhitungkan, ya, karena ada lifestyle, perubahan pola hidup masyarakat tidak lagi ke pasar. Nah, jangan sampai masyarakat tidak ke pasar ini menjadi alasan untuk indikator pemicu inflasi. Tidak, contohnya masyarakat tetap juga menjalankan aktivitas dan lain sebagainya, belanja tetap belanja, tetapi online ini luar biasa. Kalau misalnya online tidak bisa diprediksi, hitungannya tidak indikator, bisa bekerja sama dengan Dispenda atau BPRD kami. Karena apa? Potensi PAD kami meningkat dengan adanya belanja online ini. Contoh, orang beli nasi bungkus itu hampir sama banyak dengan yang makan duduk di restoran itu. Nah, itu. Jadi indikator-indikator inilah yang harus ditambahkan. Sistem mekanisme perhitungan inflasi ini harus ditambahkan lagi belanja online ini. Nah, itu saran kami kepada BPS. Mungkin seberapa besar Pak pertumbuhan ekonomi terhadap online ini Pak? Belum ada parameter menghitungnya, tapi kita bisa merasakan hal ini. Ya, kita bisa merasakan. Sekarang pertanyaan saya, mungkin masyarakat tidak banyak lagi yang menumpuk bawang dan cabai dalam kulkas mereka di rumah kan? Kalau mereka pengen beli apa, mereka tinggal beli menu yang jadi aja. Saat ini seperti itu. Pengen makan apa, tinggal beli saja lewat GoFood dan lain sebagainya. Nah, itu yang mesti harus diperhitungkan. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.